Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmalita Afifah Putri, NIM 632000459. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kas. Pengertian kas. Kas adalah salah satu bagian dari aktiva yang paling liquid atau paling lancar, yang bisa dipergunakan segera untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Aliran-aliran kas. Yang pertama, aliran kas dalam perusahaan. Aliran kas masuk atau cash inflow dan kas keluar atau cash outflow. Aliran kas ada yang kontinu dan tidak ada kontinunya atau intermittent. Aliran kas masuk kontinu, misalnya hasil penjualan produk secara tunai, penerimaan piutang. Aliran kas masuk intermittent atau misalnya pendapatan penyertaan pemilik perusahaan. Aliran kas keluar kontinu, misalnya kas untuk pembelian bahan mentah atau gaji karyawan. Aliran kas keluar atau intermittent, misalnya pengeluaran untuk pembayaran dividen dan pembayaran aktiva tetap. Motif penahan kas menurut John Maynard Keynes. Yang pertama, motif transaksi. Kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi seperti membayar upah tenaga kerja, membeli bahan baku, membayar biaya listrik, dan lain sebagainya. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Kas diperlukan untuk berjaga-jaga menghadapi ketidakpastian di masa mendatang. Yang ketiga, motif spekulasi. Kebutuhan kas untuk memperoleh keuntungan karena perubahan harga surat berharga seperti investasi surat berharga. Perencanaan kas. Aspek utama perencanaan kas adalah penyusunan anggaran kas. Manajer harus menyiapkan daftar kegiatan untuk menimbulkan kas atau pembelanjaan, dan kegiatan menggunakan kas atau pengoperasian dan penginvestasian, atau membuat proyeksi cash inflow, cash outflow, dan balance atau saldo. Agar tujuan tercapai, ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, menentukan sumber penerimaan kas, misalnya dari kas dari operasi rutin, dari pelunasan utang jangka panjang, dan investasi dari pemilik. Yang kedua, menentukan rencana penggunaan kas, misal pembayaran dividen, pembayaran utang jangka panjang, pembelian aktiva tetap, dan membayar gaji karyawan dan lain-lain. Berdasarkan dua hal tadi, maka manajemen dapat mengetahui seberapa besar kas yang dibutuhkan atau seberapa besar kas yang menganggur. Selanjutnya dapat ditentukan langkah selanjutnya terhadap kas yang menganggur atau berlebihan. Manajemen kas didefinisikan sebagai pengoptimalan penggunaan kas sebagai aktiva. Tujuan manajemen kas meliputi dua hal. Yang pertama, likuiditas. Adalah manajemen harus ada secara sadar menjaga likuiditasnya dan jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan. Yang kedua, earning. Earning adalah tiap pengeluaran perusahaan harus diarahkan untuk dapat kemungkinan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Sumber-sumber kas. Yang pertama, hasil penjualan tunai dan penerimaan piutang. Yang kedua, penjualan aktiva tetap. Yang ketiga, adanya penerimaan dari sewa bunga dan dividen. Yang keempat adalah penjualan atau emisi saham. Yang kelima, pengeluaran tanda bukti hutang atau wesel, hutang obligasi, hutang bank. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persediaan kas. Yang pertama, perimbangan antara cash inflow dan cash outflow. Yang kedua, penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan. Yang ketiga, adanya hubungan finansial yang baik dengan bank. Yang keempat, penganggaran kas. Safety level of cash balance. Yang pertama, saldo kas minimum yang perlu dimiliki oleh perusahaan untuk melindungi perusahaan dari resiko kesalahan saldo kas. Yang kedua, safety level of cash balance sebaiknya ditetapkan untuk periode normal dan periode puncak. Yang ketiga, rumusnya adalah menentukan saldo kas optimal. Total biaya transaksi yang akan diminimalkan untuk memperoleh saldo kas optimal terdiri dari dua item. Yang pertama, biaya simpan, yang kedua, biaya transaksi. Sekian video pembelajaran dari saya tentang manajemen kas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.